Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mabdu Haidar dari Prodi PPTO semester 4. Di sini saya akan melaksanakan atau membuat sebuah video tentang praktikum overhaul pada mesin Kijang 7K untuk memenuhi tugas dari Pak Fahmi Zuda, yaitu UAS MK Overhaul Engine. Oke, langsung kita ke praktikumnya ya. Oke ya, saya di sini menggunakan buku praktek New Step dari Toyota. Kemudian kita akan membuka halaman bab tentang kepala silinder atau silinder head ya. Ini di sini ada beberapa komponen pada kepala silinder. Ada tutup kepala silinder, ada rocker arm, contour shaft, dan lain-lain sebagainya ya. Oke, kemudian kita yang pertama akan membongkar silinder head. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan, pembersihan, dan memperbaiki apakah komponen-komponen kepala silinder itu ada yang rusak atau ada yang aus ya. Kemudian kita akan memasang kembali silinder head tersebut beserta komponen-komponennya. Ya, di sini ada buku manual atau buku petunjuk tentang beberapa catatan seperti nilai-nilai pengukuran, standarnya berapa nantinya. Nah, nanti kita akan ukur. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan cara pembongkaran kepala silinder overhaul. Yang pertama itu ada kuras air pendingin mesin. Di sini tidak ada ya teman-teman. Kemudian kita lepas kabel tegangan tinggi dari busi, juga tidak ada. Kita lepas busi, ternyata busi seempat-empatnya ini juga tidak ada atau sudah dilepas ya. Kemudian kita lepas tabung busi dan ring O-nya. Di sini tabung busi juga tidak ada ring O-nya. Kemudian kita lepas selang bahan bakar dan selang vakum juga tidak ada. Kemudian kita lepas raketan manifold dan karburator juga tidak ada. Wong ini manifold sama di karburator ini sudah terlepas semuanya. Kemudian kita lepas selang bypass air juga tidak ada. Kemudian kita lepas tutup kepala silinder. Ini namanya tutup kepala silinder. Kita lepas. Ternyata baut di sini juga tidak ada ya, atau sudah terlepas. Kita lepas saja. Kita taruh di caddy tool, kemudian kita lepas rakitan rocker arm dan shaft. Ini rocker arm dan shaftnya ini. Kita lepas. Ini ada baut 12 ya. Kita lepas pakai kunci shaft 12. Kita pakai saja biar cepat pembongkarannya. Kemudian kita taruh di tambang ya, tidak pertemuan terjadi. Kemudian kita lepas rocker armnya. Rocker armnya juga taruh di caddy saja, aman. Kemudian lepas push rod. Nah, ini namanya push rod, kita lepas. Kemudian lepas kepala silinder secara merata, kendorkan dan lepas 3 baut beberapa tahap dengan urutan seperti gambar. Berarti ini ya, bautnya ini. Kepala silinder itu bautnya di sini. Kita pakai kunci 14. Kita pakai impact, kita pakai shock 14. Kemudian kita lepas
kepala silindernya. Oke, kemudian lepas rumah saluran keluar air dan plat belakang. Di sini ada plat belakangnya di sini berarti ya. Nah, di sini plat belakangnya itu di sini. Kita lepas 4 baut. Kemudian kita lepas katupnya. Oke, kita lepas katupnya ya. Kita lepas plat. Kita pakai alat spring valve. Kemudian kita pakai soketnya. Kita lepas satu saja sebagai contoh. Klik X, klep X dan klep in. Oke, di sini ada klep in, kemudian di sini ada klep X untuk knalpot dan ini untuk karburator. Kita lepas dulu. Ini ya sudah terlepas ya. Dan kita ambil klepnya. Kita ambil buku masanya. Oh ya, di sini saya lupa menggunakan pin magnet ya. Kemudian kita copot yang klep X-nya. Kalau dirapat saja dari bilang ini in dan ini platnya. Oke, kemudian maaf ya. Setelah kita melepas katup, kemudian kita memeriksa, membersihkan dan memperbaiki komponen-komponen kepala silinder.
Pertama kita bersihkan permukaan atas piston blok menggunakan scrap ini scrap. Kita bersihkan dulu, kita bersihkan. Kemudian kita bersihkan kepala silinder, bersihkan material gasket, bersihkan ruang bakar. Kalau saya bersihkan semuanya di sini, ini terlalu lama ya, menyita waktu, menyita tenaga juga, soalnya ada beberapa plat yang belum terpasang. Kita pakai pembersih diri saja. Anggap saja kita sudah membersihkan. Kemudian kita bersihkan busing mengantar katup sini nih, busingnya. Kemudian kita bersihkan kepala silinder. Kemudian kita periksa kepala silinder. Nah, ini periksa ya. Kemudian yang nomor A itu periksa kerataan kepala silinder. Periksa kepala silinder nih, belalanya itu saya tidak punya alatnya, di lab saya itu tidak punya alatnya. Alatnya itu menggunakan strike edge atau thickness gig. Di sini saya tidak mempunyai alat tersebut. Kemudian kita periksa keretakan menggunakan penetrant die. Saya juga tidak punya. Kita lewati aja. Kemudian kita bersihkan katup-katup menggunakan sikat kawat. Kita bersihkan katup-katupnya, lap-lapnya ini menggunakan sikat kawat di bagian kepalanya. Ini. Oke, kemudian kita memeriksa batang katup dan busing. Diameter dalam busing pengantar. Hasil pengukuran menggunakan mikrometer. Oke. Kita akan mengukur menggunakan mikrometer ya. Di sini tertulis, saya baca alat mikrometer ini hasilnya itu 7,9 mm ya. 7,9 mm. Ini yang X. Ini yang X, ini yang in, ini yang in, kemudian ini yang X. Kita ukur batangnya. Tujuh koma 9 juga. Nah, berarti masih bagus. Kemudian kita ke periksa dan gerindra katup. Biasanya di sini saya menggunakan sekur ya, tidak saya gerinda, takutnya nanti kebablasan atau nanti malah legok nantinya. Biasanya saya pakai obat sekur, kita sekur manual. Kalau pengen cepat ya pakai apa itu? Pakai bur kalau pengen cepat ya. Kemudian kita memeriksa panjang keseluruhan. Oke, di sini saya menggunakan penggaris untuk mengukur
tinggi dari katup. Kita ke katup in dulu, tingginya itu ada 10 cm. Kalau kita ke milimeter berarti ya 100 ya. Kemudian yang X panjangnya 990 mm. Masih bagus ya. Oke, itu tingginya, tinggi dari katupnya atau klepnya. Kemudian kita ke periksa dan bersihkan dudukan katup. Dudukan katup berarti ini ya, dudukan katup ini berarti dudukan katup ini yang di bawah kita bersihkan. Kemudian kita ke periksa pegas katup. Ini periksa pegas katup berarti karena ini, karena kita ukur menggunakan penggaris siku ya, menggunakan penggaris siku. Bentuknya berapa ini? Di standarnya itu tertulis 1,8 mm. Di sini ada standar. Di sini hasilnya itu 1,6 mm. Jadi masih bagus. Oke, kemudian kita ukur menggunakan jarak potong. Di sini standarnya itu 46,5. Di sini tertulis 43,7 mm. Kemudian kita periksa rocker arm dan shaft. Rocker arm dan shaft baik-baik saja, tidak ada kecacatan atau bagaimana ya. Ini baik-baik saja. Kemudian kita ukur rocker armnya menggunakan alat kaliper gig. Saya tidak punya alat tersebut ya, di lab juga tidak ada. Saya lewati. Kemudian diameter rocker shaft, diameternya berarti caranya adalah kita lepas penguncinya dulu ini, kemudian kita lepaskan semuanya, kita lepaskan pernya juga, kemudian kita ukur menggunakan mikrometer. Saya lewati karena lama ya. Kemudian kita periksa manifold ya, manifoldnya di sini aman. Kemudian sudah ya, itu yang terakhir periksa manifold. Kemudian kita akan merakit kembali kepala silindernya. Pertama kita pasang katupnya dulu menggunakan alat spring scale ya, spring valve. Kita pasang yang X dulu. Kita masukkan klepnya, kemudian kita masukkan pernya, kita masukkan ringnya, kemudian kita tahan. Kita kendorkan dulu ya. Kita lepas.
kita akan masang atap yang ini. Pasang pelnya sama remnya. Kemudian kita pasang kemasannya ya. Kita ganti kepalanya, soalnya terlalu berat. Terpasang semuanya ya. Ini terpasang dengan rapi kembali, setara. Oke, setelah kita periksa katup, kemudian kita pasang rumah saluran keluaran air dan plat belakang mesin sudah terpasang. Kemudian kita memasang kepala silinder. Oke, langsung saja kita ke pasang kepala silinder. Sini ya. Sebelum kita memasang, kita pastikan dulu ada perpaknya atau packingnya. Setelah itu kita lem pakai lem tribun. Biasanya saya pakai lem tribun. Kemudian kita pasang baut. Kemudian kita pakai impact untuk mengencangkannya. Setelah terpasang, kita akan menggunakan kunci momen dengan
ukuran 29,5 Newton ya. Tapi saya tidak akan mengencangkan karena saya juga tidak pakai kunci momen, tidak mengambilnya tadi, maaf ya Pak. Kemudian kita pasang rocker arm. Sebelum kita pasang rocker arm, kita pasang push rodnya dulu. Kemudian kita pasang rocker armnya. Oke, setelah kita terpasang, kemudian kita kencangkan baut rokernya. Biasanya di sini ada 8 ya, tapi di stand saya cuma ada 4. Kemudian kita kencangkan pakai 12. Oke, setelah kita pasang rokernya, kemudian kita pasang itu kepala silindernya. Sini sudah siap ya. Begitulah ya teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana cara kita overhaul kepala silinder mesin Kijang 7K. Kemudian tadi ada beberapa pemeriksaan atau pengukuran yang saya lewati karena saya tidak menggunakan alatnya atau saya juga tidak punya alatnya tersebut. Jadi saya lewatkan alat itu. Nah, kemudian kita pasang kepala silindernya. Nah, kita pasang, kemudian kita kencangkan baut-bautnya di sini. Di sini ada 2 baut. Oke, kira-kira begitu ya teman-teman, cara overhaul kepala silinder mesin Kijang 7K. Tadi ada beberapa segmen atau beberapa praktek tadi, ada acara saya lewatkan juga cara pas pada pengukuran itu karena saya tidak memiliki alat tersebut ya. Jadi mohon dimaklumi ya Pak, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya seperti itu Pak, dari video saya ini. Harus dimaklumi karena saya juga masih belajar. Sekian, itu saja dari saya.
Terima kasih karena sudah menonton video saya. Saya undur diri, saya pamit karena ini sudah malam ya. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.